bisa diterima oleh akal, tak bisa diterima oleh hati, dan tak bisa diterima oleh siapapun di dunia. Karena itu, saya menyerukan juga kepada para khatib sholat Jumat sedunia, mari kita doakan umat Islam di Rohingya di Myanmar. Mari kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan mari kita sama-sama yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Kewajiban instruksi seluruh keluarga besar PKB dan NU untuk menyisakan gaji 1 bulan, apakah menteri, DPR, DPRD, bupati, wali kota, kalau perlu tukang sapu di kantor PKB juga 10%-nya disiapkan untuk dikirim ke Rohingya secepatnya. Tentu jelas sekali untuk mengekspresikan dukungan kita ke masyarakat Rohingya. Ya, satu sisi, dan yang kedua kita mendorong ya pemerintah Indonesia dan seluruh lembaga-lembaga internasional untuk punya perhatian yang sama kepada Rohingya dan tentu memberikan hak-hak Rohingya terutama dari sisi kewarganegaraan. Kita ingin itu tujuannya. Ya. Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait pengungsi Rohingya. Ya, kalau para sahabat sekalian tentu sudah melihat dan menyaksikan banyak pemberitaan di berbagai media sosial maupun media online atau media elektronik, itu bagaimana para pengungsi Rohingya yang datang sudah beberapa tahap ya masuk ke provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal tersebut sudah menuai banyak kontroversi, bahkan tidak sedikit yang melakukan penolakan, terutama para penduduk Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut mereka, ya mereka tidak lagi menerima etnis Rohingya datang ke atau mengungsi ke Aceh dikarenakan ada beberapa faktor di mana mereka susah diatur, suka komplain karena makanannya sedikit, kemudian sering lari atau kabur dari pengungsian dan lain-lain. Namun terlepas dari itu, banyak juga pejabat pemerintah, pejabat publik di tanah air ini justru memberikan dukungan atau support terhadap para pengungsi Rohingya dan menuntut agar pemerintah bisa mengatasi dan mengakomodir segala kebutuhan mereka. Bahkan di berbagai media terdengar bahwa selain mendapatkan makanan gratis, mereka juga mendapatkan subsidi dalam bentuk uang. Nah, hal ini memang sedikit membuat kegaduhan di tengah masyarakat karena masyarakat Indonesia sendiri merasakan ketidakadilan dikarenakan masih banyak warga negara Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan yang masih melaratnya mungkin hari itu bekerja dan belum tentu dapat makan. Masih begitu banyak rakyat Indonesia yang tidur di bawah kolong jembatan yang tidak mendapatkan atau mengakses makanan yang sehat. Tetapi ketika para pengungsi yang datang dari luar yang mungkin di negara lain sudah tolak, sudah usir, justru Indonesia dituntut untuk menerima itu. Bahkan Wakil Presiden Indonesia sendiri justru mau menyiapkan satu pulau sendiri untuk menampung para etnis Rohingya ini. Dan jika mereka sudah ditampung satu pulau dengan tipikal mereka yang seperti ini, bahkan di Bangladesh sudah dipersiapkan ya rumah pengungsian bagi mereka yang sudah bagus, tetapi mental mereka memang pinginnya makan gratis. Kalau di Bangladesh disiapkan rumah, tetapi mereka harus bekerja untuk mendapatkan makan. Hal tersebut membuat mereka mengungsi dari Bangladesh menuju ke Indonesia. Dan hal ini malah Pak Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden ya mengusulkan agar sebuah pulau diberikan atau dipersiapkan untuk menampung para suku atau etnis Rohingya ini. Nah, hal ini juga pasti seiring berjalannya waktu akan mengganggu kedaulatan negara kita sepertinya. Dan juga selain Pak Wakil Presiden, ada juga beberapa tokoh politik, bahkan capres maupun cawapres, Anies Baswedan dan juga Cak Imin, serta ya para pengurus partai PKS, justru mengharapkan agar pemerintah Indonesia ini bisa memberikan perhatian terhadap pengungsi ini. Dengan tegas mereka mengatakan demikian. Padahalnya, ya dulu pengungsi Rohingya datang pertama kali datang dari tahun 2017. Itu Presiden Jokowi sudah menolak. Tetapi banyak pihak menilai bahwa Presiden Jokowi itu seperti PKI yang tidak menghargai atau yang tidak empati terhadap para pengungsi. Nah, sekarang banyak pihak sudah menolak akibat dari ulah para etnis Rohingya ini.
Nah, oleh karena itu sekarang malah rame-rame menyalahkan presiden selaku pemerintah. Dan saat ini Pak Presiden sudah menunjuk Menko Polhukam Pak Mahfud MD untuk menangani kasus atau masalah terkait dengan pengungsi Rohingya ini. Dan kalau kita perhatikan, Capres-Cawapres Anies dan juga Cak Imin serta pengurus partai PKS selalu memberi support untuk para etnis Rohingya ini. Jadi yang menurut beberapa video yang kita perhatikan, bagaimana mereka dengan getolnya menginginkan agar Rohingya ini diberikan perhatian khusus, tetapi mereka lupa memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia, warga negara Indonesia sendiri yang mungkin dalam satu hari tidak pernah dapat makan, yang tidur di bawah kolong jembatan. Kita kadangkala lebih peka terhadap kesulitan yang dialami orang luar ketimbang kesulitan di dalam rumah kita sendiri. Dan kalau kita perhatikan ya dari PKS dan juga Capres-Cawapres ini, biasanya mereka mendukung dan getol sekali itu dengan kasus-kasus yang sifatnya momentum, ya seperti perang di Palestina dengan Israel. Begitu gap gempitanya mereka melakukan orasi dan lain sebagainya. Nah, ketika suku etnis Rohingya ini sepertinya ditolak pemerintah, nah disitulah mereka hadir untuk membela. Jadi sepertinya Capres-Cawapres ini ya memiliki program yang sifatnya situasional. Ketika terjadi sesuatu yang dianggap bertentangan dengan pemerintah, kebijakan pemerintah, di situ mereka hadir sebagai pahlawan sepertinya. Oleh karena itu mari kita saksikan video selengkapnya. Bisa diterima oleh akal, tak bisa diterima oleh hati, dan tak bisa diterima oleh siapapun di dunia. Karena itu saya menyerukan juga kepada para khatib sholat Jumat sedunia, mari kita doakan umat Islam ini di Myanmar. Mari kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan mari kita sama-sama yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Mari kita pastikan kejadian ini. Yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Capres kita yang satu ini sangat peka terhadap para pengungsi ya, tetapi kurang peka terhadap kesulitan rakyat Indonesia itu sendiri. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup melarat, yang tidak dapat makan, yang masih tidur di bawah kolong jembatan, itu lupa untuk diperhatikan. Tetapi justru menarik simpati dari masyarakat dengan memberikan support atau dukungan kepada para pengungsi yang belum tentu ya para pengungsi itu datang dengan misi yang baik. Ya kalau memang tidak ada misi yang baik, kenapa sudah disiapkan rumah berkat bantuan negara-negara dunia dengan membangunkannya di Bangladesh, mereka tinggalkan harus ke Indonesia. Dan justru di situ kita selaku pemerintah dituntut untuk harus melayani, dan rakyat Indonesia harus menerima dengan baik. Silakan Pak Anies Baswedan sendiri sampaikan kepada orang Aceh, orang Aceh sendiri yang sudah merasa risih terhadap para pengungsi tersebut. Silakan sampaikan kepada mereka. Ya jangan hanya berkuar-kuar menyampaikan seperti ini, menyerukan seluruh khotib di seluruh masjid, bahkan seluruh dunia di dalam sholat Jumat untuk diberikan perhatian khusus, mendoakan khusus seperti itu. Oke, sebagai warga bangsa, sebagai warga negara, sebagai sesama saudara, ya tidak dibatasi suku, bangsa, agama ataupun ras untuk saling mendukung, mensupport. Tetapi kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Kenapa kita lebih getol membantu orang dari luar, tetapi lupa mengurus orang kita sendiri? Kewajiban instruksi seluruh keluarga besar PKB dan NU untuk menyisakan gaji 1 bulan. Apakah menteri, DPR, DPRD, bupati, wali kota, kalau perlu tukang sapu di kantor PKB juga 10%-nya disiapkan untuk dikirim ke Rohingya secepatnya melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, dan kita berharap dengan UNHCR, yaitu Badan Penanganan Pengungsi dan Bencana yang ada di PBB. Kita terus melakukan kontak dengan UNHCR supaya ada akses masuk kepada saudara-saudara kita dari Rohingya. Jadi wajib, terutama yang langsung dalam koordinasi saya. Baik ya, saudara sekalian, seperti yang kita saksikan barusan, seorang cawapres yang menyerukan agar setiap pejabat, baik DPR maupun bupati wali kota dari partai PKB, bahkan tukang sapu di kantor PKB pun harus menyisihkan 10% pendapatannya
untuk disumbangkan ke Rohingya. Dan ya sangat diharapkan bagaimana pemerintah juga terlibat dalam hal ini. Bagus ya, niat kita itu memang tulus, memang bagus. Tapi seandainya para pejabat dari Partai PKB juga rame-rame menyisihkan gajinya untuk membantu orang-orang Indonesia yang saat ini tidak mendapatkan tempat tinggal, yang tidak dapat makan dengan baik, itu pasti akan lebih bagus lagi. Karena namanya membantu, selain kita membantu orang lain, tentu kita harus membantu diri kita sendiri. Bereskan dulu kehidupan diri kita, rumah tangga kita, baru kita urus rumah tangga orang lain. Ya, tentu jelas sekali untuk mengekspresikan dukungan kita ke masyarakat Rohingya. Ya, satu sisi, dan yang kedua kita mendorong ya pemerintah Indonesia dan seluruh lembaga-lembaga internasional untuk punya perhatian yang sama kepada Rohingya dan tentu memberikan hak-hak Rohingya, terutama dari sisi kewarganegaraan. Kita ingin itu tujuannya. Ya. Menurut Bapak, pemerintah sudah melakukan langkah untuk membantu? Sudah. Pemerintah tentu saja sudah melakukan banyak hal, tapi ya seperti ada sindiran dari dunia internasional. Jadi pukulan Indonesia ini tidak mencerminkan ukuran Indonesia. Jadi ukurannya besar, pukulannya anak kecil gitu. Nah, ini kita minta pemerintah Indonesia untuk ya memberikan peran yang lebih besar sesuai dengan size Indonesia, negara terbesar di ASEAN dan negara Muslim terbesar di dunia. Ya, diplomasi terus harus dilakukan. Iya, pertama diplomasi langsung bilateral dengan Myanmar, dan yang kedua melalui lembaga-lembaga multilateral, ASEAN, PBB, itu harus segera dikonsolidasikan oleh Indonesia. Peran aktif kayak Soekarno dulu supaya memberikan dukungan. Oh, itu langkah terakhir lah. Pemutusan hubungan. Selama kita bisa mendapatkan solusi yang tetap dalam konteks persahabatan, itu harus didahulukan. Ya. Pak, tadi tanggapan Bapak tentang Ya, biarkanlah itu cara mereka menyampaikan. Kayak menurut saya, semua yang berperan sekecil apapun harus kita hargai, ya, termasuk pemerintah kita hargai. Tapi kita memberi kritik. Saya kira kritik mereka itu adalah tadi itu masih belum cukup, ya, buat pemerintah untuk berperan. Itu ya. Baik sahabat sekalian, itu pernyataan sikap dari mantan Presiden PKS Pak Sohibul Iman yang mengharapkan agar pemerintah memberikan kewarganegaraan tetap untuk para pengungsi Rohingya. Nah, ini sebuah partai, ya, partai PKS ini mengharapkan agar pemerintah Indonesia memberikan kewarganegaraan tetap. Tentunya untuk memberikan kewarganegaraan itu pasti memiliki beberapa prosedur atau juga persyaratan tentunya. Apalagi memberikan kewarganegaraan secara massal seperti ini. Namun, ya, karena partai PKS ini mengharapkan atau menginginkan hal tersebut, tentunya yang diminta atau diserang itu adalah pemerintah. Bagaimana menanggapi ini? Dan bahkan beliau menyampaikan bahwa Indonesia size-nya besar tetapi pukulannya kecil, artinya memberikan perhatian terhadap Rohingya ini sangat kecil. Pemerintah menyadari ya ini adalah urusan luar negeri. Memang kita harus terlibat aktif dalam membantu, sifatnya membantu, yang dimana bab ini merupakan tanggung jawab dari UNHCR, tanggung jawab PBB, dan Indonesia selaku negara tetangga tentunya juga akan terlibat. Tetapi terlibat yang seperti apa dulu? Tentunya sebagai pemerintah tidak akan gegabah menghadapi atau menangani masalah tersebut. Sehingga kalau tuntutan dari mantan Presiden PKS ini agar pemerintah memberikan kewarganegaraan tetap, ya ini perlu ditinjau kembali. Karena sudah terbukti mereka sudah bertempat tinggal di Bangladesh pun harus lari tinggalkan Bangladesh dan menuju ke Indonesia. Ini ada apa sebenarnya? Jadi baru-baru ini Wapres kita ngasih option terkait masalah Rohingya, dan optionnya adalah menampung orang Rohingya ini di Pulau Galang. Masalah Rohingya ini, sebab ini kan tidak mungkin kita menolak menjadikan Pulau Galang ya untuk pengungsi. Ini biar gue kasih tahu sama lu padi, kehadiran Rohingya ini bisa mengancam keamanan negara kita. Soalnya apa? Orang-orang Rohingya ini kalau udah jumlahnya jutaan di Myanmar sana, mereka bikin tentara sendiri. Mereka ini kelompok-kelompok pemberontak di Myanmar. Mereka ini punya tentara sendiri namanya ARSA. Nah, ARSA ini apa? Arakan Rohingya Salvation Army.
Orang-orang Rohingya yang di Myanmar itu, beberapa dari mereka seperti KKB. Masalah KKB aja belum beres, malah nambah Rohingya lagi. Bisa nggak ya TNI Laut tarik tuh kapal Rohingya, lewatin Selat Malaka, Laut Jawa, sampai ke Pulau Komodo. Gue bukan bermaksud supaya mereka dikasih makan Komodo ya, tapi ini supaya mereka paham. Baik, ini mungkin gambaran ya, bagaimana seorang wakil presiden menginginkan atau mengusulkan agar Pulau Galang itu jadi penampungan pengungsi Rohingya. Pulau Galang ini di dekat Batam ya, Pulau Galang ini, dan di situ akan ditempatkan orang-orang Rohingya. Nah, ini menurut beberapa sumber sepertinya ini sudah kelewat ini, karena kita kadang memberikan perhatian lebih, justru orang salah memanfaatkan kebaikan kita tersebut. Dan hal tadi sudah digambarkan bahwa justru di Myanmar sendiri ya, suku Rohingya ini juga melakukan perlawanan atau hal-hal yang memang tidak membuat kaum mayoritas di sana menerima dengan baik suku ini. Karena mereka memang minoritas di Myanmar, tetapi mungkin perilakunya tidak sesuai dengan yang diharapkan, melanggar etika dan lain-lain. Seperti di Aceh misalnya. Aceh kita kenal sebagai dengan Serambi Mekah karena mayoritas penduduk itu adalah beragama Islam. Tetapi akhirnya menjadi risih terhadap mereka dan menolak mereka dikarenakan ulah mereka yang melanggar syariat Islam, yang lari dari pengungsian, dan bahkan tidak sedikit pula ada yang mencuri barang atau mencuri hasil kebun milik warga. Nah, ini memang satu tabiat atau kebiasaan yang buruk yang mungkin negara lain sudah tolak, seperti Malaysia sudah tolak, tetapi justru Indonesia masih mau menerima. Dan ini ada apa sebenarnya di balik ini semua? Buat ada orang lah, pejabat yang bilang kalau nggak mau nampung Rohingya, biar saya aja yang nampung. Ada tuh pejabat yang ngomong, carilah, pokoknya ada, males gue tampilin. Tampung Pak, tampung. Belum tahu aja track record Rohingya gimana. Dikasih tempat tinggal, kabur. Dikasih makanan, komplain. Lu lihat track recordnya kan di beberapa negara, di Thailand sampai kriminalitas meningkat, di Malaysia lagi COVID datang dibobol tempat karantinanya, parah banget kan. Nah, bapak mau nampung, tampung Pak, ada jutaan, tampung. Nah, ngomong doang, mentang-mentang lagi kampanye, hoax. Baik sahabat sekalian, kira-kira menurut apa yang disampaikan orang ini atau netizen ini, bahwa ada pejabat yang mengatakan bahwa jika tidak ada yang mau menerima suku Rohingya, dia siap untuk menampung. Kira-kira pejabat itu siapa? Silakan tulis di kolom komentar. Hidup lagi capek-capeknya tiba-tiba datang pengungsi Rohingya yang jumlahnya makin banyak banget. Mereka itu bukan warga yang benar-benar terlunta-lunta nggak punya tempat tinggal. Faktanya mereka tuh punya tempat camp pengungsian di Bangladesh dan itu hasil patungan dari seluruh dunia. Jadi mereka itu punya tempat tinggal. Bahkan Malaysia juga udah ngewanti-wanti nih buat hati-hati sama Indonesia, karena kalau dibiarin lama-lama ya lama-lama jadi ngelunjak. Mereka bahkan minta pulau buat tempat tinggal khusus untuk mereka. Kalau kalian bisa lihat ya, di Indonesia itu banyak banget orang-orang yang kelaparan, bahkan lansia pun masih luntang-lantung buat cari makan, masih bingung buat makan itu besok sama apa. Tapi dengan pedenya bangsa Rohingya itu makan, dikasih makan sehari lengkap, beberapa kali dikasih makan, makanannya terjamin, bahkan ada kabar mereka dikasih uang saku sebesar Rp1.250.000 dan masih ngeluh nggak cukup katanya. Ini sumpah sih parah, udah keterlaluan banget. Kita aja mau dapat uang berapa peser pun harus kerja keras banting tulang sampai berkeringat abis-abisan. Kayak kita mau punya rumah aja ya harus KPR, harus nabung dan lain sebagainya. Tapi ini tiba-tiba minta pulau. Pulau guys, pulau. Aku nggak mau nyalahin pemerintahan, apalagi di sini eranya Presiden Joko Widodo. Jadi sebelumnya presiden kita sempat menolak nih kedatangan pengungsi Rohingya. Tapi sayangnya malah di demo, katanya anti-Islam, PKI, komunis dan lain sebagainya. Sekarang kalau udah tahu, udah bisa belajar, baru deh kerasa. Kemudian aku juga ngelihat beberapa video yang katanya ada relawan yang ngurusin pengungsian Rohingya itu, ada yang sampai dilecehkan, ada yang sampai diledek-ledekin gitu. Dan parahnya ada juga yang malah kabur-kaburan. Coba yang kemarin bela etnis Rohingya, tampung aja di rumah kalian. Tugas kita sekarang sebagai netizen, lebih baik kita mendesak pemerintah untuk segera memulangkan mereka ke Bangladesh, ke tempat mereka harusnya berada. Iya, sangat sepakat sekali. Sebaiknya mereka dipulangkan ke tempat asalnya. Padahal mereka dibangunkan rumah permanen ya. Rumah susun di Bangladesh merupakan hasil patungan dari negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Sudah bantu mereka seperti ini, tapi mereka tinggalkan dan kabur, harus lari ke Indonesia. Dan ini disinyalir bahwa mereka akan meminta sebuah pulau untuk tempat tinggal mereka. Hal tersebut terjawab apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden tadi, bahwa menyediakan Pulau Galang untuk tempat pengungsian.
Dan hal ini memang awalnya sudah ditolak oleh Presiden Jokowi, tetapi justru Presiden Jokowi di demo kala itu. Nah sekarang kira-kira siapa yang salah? Sudah sejauh ini dan sudah sebanyak ini yang datang ke Indonesia. Bahkan tadi di informasi dalam video tadi, mereka sudah dapat makan 3 kali sehari plus uang 1.250.000. Ini apa salahnya uang tersebut diberikan kepada masyarakat Indonesia yang justru susah untuk mencari makan saja susah saat ini. Tetapi justru para pengungsi yang mungkin di tempat lain sudah mendapatkan tempat tinggal, sudah disiapkan, bahkan lari dan masuk ke wilayah kita. Jadi memang saran kita sebaiknya, ya pemerintah Indonesia, kalau memang peduli, ya bawa mereka dan antar kembali ke Bangladesh di tempat mereka semula, sehingga tidak berseliweran di Indonesia dan menjadi kegaduhan. Takutnya ada warga kita, warga negara Indonesia yang di Aceh, yang sudah tidak terima dengan perlakuan mereka dan tabiat mereka, justru akan terjadi bentrokan fisik dan justru akan menimbulkan yang namanya kriminalitas. Hal tersebut juga tentu kita tidak inginkan. Ya, kita duduk tenang diam di kita punya tempat, orang datang lalu berulah, kemudian kita harus berurusan dengan hukum. Ini kan sangat disayangkan. Oleh karena itu, sebaiknya para pengungsi ini dikembalikan ke daerah asalnya. Teruntuk saudaraku yang menolak keberadaan Rohingya, ayolah, kenapa begitu keras menolak? Mana letak kemanusiaan kalian? Beri mereka tempat, kasih mereka pulau. Narasi dari pendapat saya di video ini yang mungkin mewakili kalian akan sedikit panjang membahas tentang Rohingya. Kalimat di awal tadi mengenai ajakan untuk menerima Rohingya, bahkan meminta memberikan pulau, tentu saja bukan statement yang saya bangun. Ini adalah statement yang dikeluarkan para pendukung atau salah satu lembaga besar di Indonesia di sosial media. Lalu siapa mereka? Mereka adalah para pendukung Rohingya yang beberapa di antaranya sudah berhasil duduk nyaman di Indonesia. Dan pertanyaannya, apakah Indonesia bisa mewujudkan permintaan itu? Tentu saja jawabannya tidak perlu. Karena kewajiban Indonesia bukan membantu Rohingya, tetapi memberikan kedaulatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dengan adanya Rohingya di beberapa titik saja, membuat masyarakat resah. Banyak tuntutan yang jika dikabulkan akan memicu kecemburuan sosial yang besar, yang tentu saja menyebabkan perpecahan di negeri sendiri. Ini bukan masalah tidak berperi kemanusiaan, tapi sudah berbicara etika kebangsaan. Indonesia bukanlah negara yang tidak pernah membantu Rohingya. Bahkan Rohingya dijadikan tamu yang sudah dikasih makan, walaupun tamu ini ketika dikasih makan minta lagi disuapi. Bahkan rakyat sendiri tidak tahu apakah ada maksud terselubung dari mereka. Bagaimana mereka bisa menaiki kapal secara berbondong-bondong datang ke Indonesia? Dana pembuatan kapal mereka dapat dari mana? Perlu kalian ketahui, mereka sudah mencatat negara yang mereka ingin kunjungi dan menetap di sana. Di antaranya ada Indonesia dan Malaysia. Bercermin dari kasus Malaysia yang masyarakatnya banyak menuntut akan keberadaan Rohingya, yang ternyata ada kasus tamu meminta tanah, lahan untuk mereka tempati. Apakah kita harus berbicara kemanusiaan lagi? Bukankah etika bertamu yang bahkan dunia tahu bahwa tamu hanyalah pengunjung, bukan pemilik? Banyak cara dilakukan para pendukung Rohingya di Indonesia untuk membuat mereka menetap di sini, dengan membuat narasi membanding-bandingkan Palestina dan Rohingya, seolah Indonesia negara yang pilih kasih. Padahal perlu diketahui, Palestina dan Rohingya jelas berbeda. Palestina adalah sebuah negara yang sedang memperjuangkan hak miliknya dari penjajah. Tentu saja Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa berperan untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Lalu Rohingya apa? Negara? Bukan. Rohingya adalah kelompok etnis yang sudah berabad-abad tinggal di negara Myanmar. Lalu mengapa negaranya sendiri tidak bisa menerimanya? Indonesia negara yang sangat menjunjung kemanusiaan. Bantuan pada Rohingya tentu masyarakat Indonesia juga menginginkan, tetapi bukan berupa ruang dan tempat yang lebih, melainkan lebih baik dipulangkan ke asalnya. Itu adalah ending solusinya. Baik sahabat sekalian, mungkin dengan demikian perjumpaan kita pada video kali ini sampai di sini saja terkait pembahasan atau reaksi video-video yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya. Mulai dari pernyataan Wakil Presiden Indonesia, pernyataan Anies Baswedan, Cak Imin, Sohibul Iman, dan juga beberapa netizen yang menggambarkan bagaimana adanya pro kontra terhadap pengungsi Rohingya. Dan hal ini memang menjadi pusat perhatian pemerintah untuk segera mengatasi jika tidak akan menimbulkan kisruh di tengah masyarakat, lebih-lebih masyarakat kita yang ada di Aceh, Sabang, dan Lok Semawe yang saat ini menerima para pengungsi ini. Dan seperti di beberapa video di media sosial yang kita perhatikan, bagaimana para ibu-ibu di Aceh sudah tidak mau menerima lagi para pengungsi ini dengan menarik dan mengusir mereka, meminta mereka untuk pergi atau berangkat dari tempat tinggal mereka. Hal ini tentunya harus lebih disikapi oleh
para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk segera mengatasi hal tersebut. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengorbankan warga negara kita. Dan berangkat dari pengalaman seperti yang disampaikan dalam video tadi, bahwa orang Rohingya di Malaysia justru menuntut tanah untuk tempat tinggal mereka. Dan ini memang kalau digambarkan ibarat seorang pengunjung atau tamu yang tidak sopan. Karena tamu itu sifatnya datang dan hanya sementara waktu dan pulang, bukan untuk menguasai tempat atau daerah tersebut. Hal ini juga dikatakan dalam video tadi, jangan sampai dikait-kaitkan antara Palestina dan Rohingya. Karena Palestina itu ceritanya lain. Mereka mempertahankan hak milik mereka. Sedangkan Rohingya bukan sebuah negara, hanya sebuah etnis yang mungkin di negaranya saja tidak diterima, itu dikarenakan akibat ulah mereka sendiri. Lalu mereka harus keluar negaranya dan ditampung di Indonesia, dibiayai makan hidup 3 kali sehari, dapat lagi uang, kemudian harus diberikan tempat tinggal dan lain-lain. Dan harapan kita agar rencana Wakil Presiden untuk mengusulkan Pulau Galang menjadi tempat penampungan etnis Rohingya ini sebaiknya juga dipikirkan kembali. Jangan sampai suatu ketika mereka memerdekakan diri dan mengakui kedaulatan mereka sendiri, sehingga hal tersebut justru akan menggerus wilayah negara kita. Ingat, Galang itu dekat dengan Batam. Batam ini juga sudah menjadi poros ekonomi Indonesia saat ini yang menghubungkan antara Indonesia dan juga Singapura. Jangan sampai keberadaan mereka di situ dimanfaatkan oleh pihak luar untuk membuat kericuan, dan hasil akhirnya akan pelan-pelan negara atau wilayah kedaulatan kita tergerus hanya dikarenakan kepentingan pihak luar yang kita atasi.